Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder, dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, Perjanjian Lama. Kita melanjutkan lagi dan memasuki bagian terakhir dari pembahasan Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur. Bagi kita, Kitab Mazmur sangat dekat dengan hidup kita sebagai orang beriman. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendengarkan Mazmur tanggapan. Para suster, biarawan-biarawati, para imam, dan juga umat setiap hari mendoakan ibadat harian gereja. Dan ibadat harian gereja terdiri dari mazmur-mazmur yang indah-indah. 3 episode pertama ini oleh Bapak Kardinal akan digunakan untuk memberikan kepada kita pengantar Kitab Mazmur. Sangat menarik, karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merenungkan, selamat mendengarkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita ingin mengakhiri percakapan kita di dalam acara Api Karunia Tuhan dengan mempelajari Kitab Mazmur. Sengaja Kitab Mazmur saya letakkan paling akhir supaya dapat kita pelajari lebih seksama. Karena apa? Karena Mazmur seringkali dipakai untuk doa-doa gereja. Ambil saja contoh, setiap kita ikut perayaan Ekaristi, entah harian, entah mingguan, selalu ada Mazmur tanggapan. Nah, memahami seluk-beluk Mazmur, tentunya saya harap dapat membantu kita untuk semakin menghayati apa yang misalnya diungkapkan di dalam Mazmur tanggapan itu. Apalagi kalau ada umat, kalau para imam dan religius itu sudah kewajiban, ada umat yang tidak sedikit yang ikut mendoakan ibadat harian. Artinya berdoa bersama dan untuk gereja atas nama gereja dengan Mazmur-mazmur dan kidung. Banyak sekali. Dan moga-moga dengan pengantar ini, pemahaman dan penghayatan kita ketika kita mendoakan Mazmur dapat lebih mendalam. Tentu seperti biasanya perlu pengantar-pengantar singkat atau secukupnya, mungkin juga panjang. Yang pertama, di dalam bahasa Ibrani, kumpulan Mazmur itu disebut dengan istilah Ibrani Tehillim. Tidak penting bagaimana ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagainya, tidak penting. Yang penting adalah bahwa kumpulan yang sekarang kita punya 150 Mazmur dengan diberi nama Tehillim, itu berarti 150 Mazmur itu adalah doa-doa pujian. Tehillim, akar katanya mirip-mirip sama dengan haleluya, puji Tuhan, sama. Padahal, nah ini yang penting, nama Mazmur pujian itu tidak berlaku untuk 150 Mazmur itu. Karena apa? Karena di antara 150 Mazmur yang kita punya di dalam kitab suci, itu hanya sebagian yang boleh disebut sebagai Mazmur pujian.
Ada yang namanya Mazmur keluhan. Ada yang namanya Mazmur ratapan. Tetapi secara keseluruhan, 150 Mazmur itu disebut Tehillim, puji-pujian. Sekarang kita mencoba menafsirkan mengapa 150 Mazmur kumpulan itu yang terdiri dari berbagai macam jenis Mazmur. Tadi saya sebut Mazmur pujian, Mazmur keluhan, Mazmur ratapan, tetap saja disebut puji-pujian. Ini menyembunyikan suatu pesan yang menurut saya sangat mendalam dan sangat penting. Yaitu apa? Apapun yang dirasakan oleh manusia, ketika kita mengeluh, ketika kita meratap, tidak berhenti pada keluhan dan ratapan itu. Tetapi semuanya mesti ditempatkan di dalam keseluruhan yang lebih besar, yaitu memuji Allah. Dengan kata lain, sikap dasar iman umat Allah Perjanjian Lama yang tersembunyi di dalam sebutan nama itu Tehillim adalah sikap dasar manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu dipanggil, diciptakan untuk memuji Allah. Moga-moga pesan yang ingin saya sampaikan dapat ditangkap. Meskipun Mazmur yang kita doakan itu ada yang ratapan, keluhan, tetapi semuanya disebut puji-pujian. Karena apa? Karena umat Allah Perjanjian Lama sadar betul yang semestinya menjadi sikap dasar orang beriman adalah memuji Allah. Tidak yang lain-lain. Itulah yang saya lihat juga kalau saya membaca misalnya latihan rohani Santo Ignatius yang bagian asas dan dasar nomor 23, kalau dihubungkan dengan watak umat Allah Perjanjian Lama diciptakan untuk memuji Tuhan itu persis ada di sini. Saya bacakan, nanti bisa dicek sendiri kalau mau. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengasihi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Saya baca utuh ya, sekedar untuk pengetahuan umum. Karena itu, manusia harus mempergunakannya, yaitu barang ciptaan yang lain, sejauh ia menolong untuk mencapai tujuan tadi, yaitu memuji dan menghormati Allah. Dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tak ada larangan. Maka dari itu, dari pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Begitu seterusnya mengenai hal-hal lain yang kita inginkan dan yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa ke tujuan kita diciptakan, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Ini tentu
Sebagian besar betul untuk orang-orang yang sudah sampai pada tataran rohani yang sangat tinggi. Tetapi pada dasarnya pesan utama yang mau disampaikan adalah watak dasar orang beriman menurut judul kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani. Manusia diciptakan untuk memuji Allah. Itu pendahuluan yang pertama, pengantar sangat umum. Nanti baru kita masuk ke Mazmur. Pengantar yang kedua. Seperti pada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, ada banyak lirik yang diciptakan. Lirik itu apa? Lirik adalah rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi lagu. Itu namanya lirik. Kata-kata disusun menjadi lagu. Dan tentu bukan lagu yang sembarangan, kata-katanya sembarangan diucapkan, sembarangan dipilih, tetapi pasti dengan kepekaan seni yang tinggi. Nah, umat Allah Perjanjian Lama juga banyak menciptakan lirik-lirik lagu, antara lain yang sekarang ini dikumpulkan di dalam kitab Mazmur. Tetapi tidak hanya di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada 150, tetapi lirik-lirik lagu itu banyak. Kita ambil contoh, ada yang tersebar di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saya memberikan salah satu contoh Perjanjian Lama dan kemudian satu contoh Perjanjian Baru. Lagu pujian yang kita temukan pada kitab Keluaran bab 15. Itu sebetulnya salah satu lirik yang mirip-mirip dengan kitab Mazmur, dengan Mazmur-Mazmur yang terkumpul di dalam kitab Mazmur. Ini adalah nyanyian Musa sesudah Musa berhasil memimpin umat Allah Perjanjian Lama menyeberang Laut Teberau. Nanti bisa dibaca sendiri, tetapi saya baca 1-2 ayat kitab Keluaran bab 15. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tadi lirik itu adalah kata-kata yang disusun, dirangkai menjadi lagu. Maka di sini dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Lirik, kata-kata disusun menjadi lagu pujian seperti ini. Itu kalau kita ambil salah satu contoh Perjanjian Lama. Kita ambil contoh lagu di dalam Perjanjian Baru yang pasti sangat dihafal adalah nyanyian pujian Maria. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Kita semua banyak mendengar lirik lagu ini dinyanyikan. Saya baca 2 kalimat saja. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, dan selanjutnya. Kidung atau pujian Bunda Maria. Tersebar baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Itu jenis yang pertama. Jadi lirik lagu yang tersebar tidak dikumpulkan di dalam satu kitab, tetapi tersebar. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Nah, kitab Mazmur itu adalah kumpulan khusus yang terdiri dari 150 mazmur jumlahnya. 150 itu dipilih dari mana? Coba misalnya di dalam gereja kita sekarang, kita itu mempunyai puji syukur, kita itu mempunyai sebelumnya itu Mada Bakti. Nah, 2 buku induk ini kadang-kadang lagu-lagu yang bagus-bagus dipilih untuk membuat kumpulan lagu-lagu yang digunakan untuk paroki tertentu. Jadi 150 mazmur itu dikumpulkan dari berbagai macam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil sebelumnya. Dan bukan hanya 150, ada sangat banyak lirik-lirik lagu yang kemudian di antaranya dipilih 150 yang sekarang dijadikan satu di dalam kitab Mazmur. Nah, karena dihimpun dari berbagai macam kumpulan-kumpulan, maka kalau kita perhatikan, akibatnya apa? Akibatnya ada mazmur yang sama isinya. Saya ambilkan contoh. Itulah sebabnya saya membawa 2 kitab suci supaya gampang membacanya. Jadi ada mazmur yang double di dalam kumpulan mazmur ini. Misalnya Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 itu sama persis dengan Mazmur 53. Coba saya baca 1-2 ayat ya dari depan. Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Itu Mazmur 14 ayat 1. Sekarang saya baca Mazmur 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Hampir kata demi kata sama. Ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Itu Mazmur 14 ayat 2. Saya baca Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Persis sama. Dan begitu seterusnya, tadi ditunjukkan Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 itu kata per kata sama dengan Mazmur 53. Karena apa? Karena pengumpul Mazmur ini rupanya tidak terlalu teliti pada waktu itu, sehingga Mazmur yang sudah dikutip dipilih lagi dan diberi nomor yang berbeda. Tidak apa-apa. Yang menarik juga adalah ini. Mazmur 108. Kita lihat, karena Mazmur 108 ini praktis adalah himpunan dari 2 mazmur yang berbeda. Mazmur 108. Ayat 2 sampai dengan ayat 6 itu sama dengan Mazmur 57 ayat 8 sampai 12. Saya baca Mazmur 108 ayat 2.
Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Itu 108 ayat 2. Sekarang saya baca ayat 57, ayat 8 sampai 12. Saya baca ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi dan selanjutnya. Kata demi kata sama. Masih pada Mazmur 108, mulai ayat 7 sampai ayat 14, itu sama dengan Mazmur 60. Saya baca Mazmur 108 ayat 7. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Itu Mazmur 108 ayat 7. Sekarang dibaca ayat Mazmur 60 ayat 7. Persis. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Jadi Mazmur 108 itu praktis terdiri dari dua Mazmur yang berbeda, sebagian dari Mazmur 57, sebagian lagi dari Mazmur 60. Kok bisa? Ya itulah. Ketika kita menyalin dan ingatan kita tidak baik, atau kita pas tidak konsentrasi penuh, yang sudah disalin lagi, yang sudah dipakai lagi. Hal yang sangat biasa, hal sangat manusiawi. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga. Ini saya rasa penting, karena bukan hanya penting untuk mempelajari Mazmur, tetapi penting untuk faham mengenai iman kita secara keseluruhan. Kitab suci, entah itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah kisah. Kisah tentang apa? Kisah mengenai pengalaman manusia akan Allah. Atau kisah mengenai hubungan manusia dengan Allah. Kisah itu ada dasarnya. Kisah itu ada sejarahnya. Kisah itu ada perkembangannya. Itulah yang termuat di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi, seperti dulu pernah kita bicarakan pada awal-awal dulu, kalau kita membaca kitab suci, pertanyaan yang paling mudah diajukan kepada teks yang kita baca adalah, siapakah Allah di dalam teks yang kita baca itu, sifat-sifatnya dan sebagainya. Siapakah manusia yang ingin digambarkan di dalam peristiwa, atau kisah, atau doa, atau apapun di dalam kitab suci. Kalau bertanya demikian dan mendapat jawabannya di dalam teks yang kita baca, pasti kita tidak salah. Dan tentu dinamika hubungan antara manusia dengan Allah di dalam teks itu. Kalau kita membiasakan diri membaca kitab suci dengan cara itu, pasti kita tidak akan salah menafsirkan kitab suci. Kalau kita menanyakan hal yang lain, dengan cara berpikir kita sekarang, kemungkinan besar tidak cocok dengan pesan kitab suci yang ditulis sekian tahun yang lalu. Nah, Mazmur adalah salah satu tulisan dari perjanjian lama yang khas. Yang lain-lain tadi kan kisah, kitab Kejadian, kisah panggilan Abraham.
Misalnya, kitab Keluaran, kisah dibebaskannya umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan di Mesir. Kisah. Tetapi kitab Mazmur, meskipun intinya sama, siapa manusia, siapa Allah yang terdapat di dalam Mazmur itu, dan relasinya seperti apa, tetapi rumusannya, bentuknya bukan kisah. Bentuknya adalah ekspresi spontan. Seorang beriman ketika berhubungan dengan Allah mengenai kehidupannya. Maka reaksi spontan itu bisa berupa pujian. Karena hati orang yang berdoa sedang bergembira, sedang berbunga-bunga. Tetapi ekspresi spontan manusia juga sebaliknya. Seperti halnya kalau kita melihat orang yang meninggal, ekspresi kita sedih. Kita tidak akan bernyanyi haleluya, haleluya, enggak. Tetapi akan meratap, mengungkapkan keluhan kita, kenapa orang baik ini meninggal pada usia muda dan sebagainya. Tetapi bentuknya itu pujian, ratapan, keluhan, dan sejenisnya. Tetapi sekali lagi, semua yang termaktub di dalam kitab Mazmur, pada khususnya, dan kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru pada umumnya, adalah ungkapan pengalaman akan Allah dan hubungan manusia dengan Allah itu, yang diucapkan kalau di dalam Mazmur secara spontan. Itu pengantar umum, moga-moga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi yang pertama tadi, kumpulan Mazmur di dalam bahasa Ibrani namanya Tehillim, puji-pujian, meskipun Mazmurnya isinya keluhan. Ini mengungkapkan keyakinan dasar umat beriman Perjanjian Lama, bahwa pada dasarnya manusia diciptakan untuk memuji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di dalam kumpulan Mazmur 150, ada macam-macam yang tersebar di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Contohnya tadi kitab Keluaran, Kidung Maria, dan salah satu akibatnya karena Mazmur yang 150 ini dikumpulkan dari kumpulan-kumpulan yang lebih dahulu, salah satu akibatnya adalah ada Mazmur yang double. Tadi diberi contoh 2. Yang ketiga, yang mesti kita cari adalah siapa Allah, siapa manusia, dan bagaimana pengalaman relasi, hubungan antara Allah dan manusia yang diungkapkan di dalam Mazmur itu. Sekarang kita mulai dengan pembicaraan tentang Mazmur. Ada beberapa langkah yang ingin kita tempuh. Yang terakhir tadi saya sampaikan, Mazmur itu mencerminkan hubungan manusia dengan Allah. Pengalaman manusia akan Allah. Pertanyaannya, Allah yang mana yang tanda petik tersembunyi di balik Mazmur-Mazmur yang terhimpun di dalam kitab Mazmur ini? Jadi wajah Allah yang seperti apa yang tersembunyi di dalam Mazmur-Mazmur yang jumlahnya 150 ini? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, yang paling dasar, yang paling banyak terungkap di dalam Mazmur-Mazmur itu adalah bahwa Allah itu adalah Allah penebus.
atau kalau kita memakai istilah yang biasa dipakai untuk yang kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan, menggunakan istilah Yahweh. Yahweh adalah Allah penebus. Mengapa demikian? Nah, kita kembali lagi pada pembelajaran kita yang sudah cukup lama yang lalu. Saya ambil kitab Keluaran bab 3 ayat 6. Kita ingat ya pembelajaran kita yang lalu. Abraham dipanggil oleh Allah. Itu Kejadian bab 12. Nah, Allah penebus itu memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran bab 3 ayat 6 saya baca. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi kemudian Musa bertanya pada ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Jadi Musa bertanya, namanya siapa ini? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jawabannya ada pada ayat 14 Keluaran bab 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi, namanya itu tidak boleh disebut. Karena kalau menyebut nama Allah, itu nanti ada sanksinya. Maka namanya tetap disembunyikan dan memperkenalkan diri, Aku adalah Aku. Sebetulnya maksudnya adalah Aku adalah Tuhan. Aku adalah Yahweh. Itulah nama Allah Israel. Yang membawa umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan Mesir. Keluaran bab 20 ayat 2. Saya tahu bahwa saya agak berbelit-belit, tapi tidak bisa lain kecuali begitu. Jadi nanti di dalam sejarah selanjutnya, Allah yang dikenal, yang memperkenalkan diri kepada umatnya bangsa Israel, menyebut diri sebagai Aku yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Itulah Allah penebus. Allah yang telah menebus umat Allah dari penindasan Mesir, Allah penebus. Saya baca kitab Keluaran, bab 20 ayat 2. Ini perkenalan diri Allah yang tadi pada ayat sebelumnya disebut Aku adalah Aku. Sekarang dia mengatakan begini, bab 20 ayat 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Itulah Yahweh penebus. Jadi kalau diperkenalkan, selalu diperkenalkan dengan nama ini. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kita coba lihat ya, salah satu apakah hanya di sini atau di tempat lain juga. Di tempat lain juga.
ambil contoh kitab Nabi Yeremia. Bab 2 ayat 6. Saya baca. Bab 2 ayat 6. Mana bab 2 ayat 6? Ini. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk. Ini identitas Allah penebus itu. Dia yang membebaskan umatnya dari penindasan Mesir. Satu lagi, moga-moga cocok ini. Bab 20, ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Jadi, tadi kan kita bertanya, Allah macam apa yang menampakkan diri atau dialami oleh umat Allah Perjanjian Lama, khususnya oleh pendoa Mazmur. Pertama, Allah adalah penebus. Penebus artinya apa? Konkret, membawa umat yang diperbudak di Mesir keluar dari tanah perbudakan itu. Ini adalah pengalaman dasar, tindakan dasar Allah untuk umatnya, membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Ini peristiwa dasar. Jadi kalau di sini ya, misalnya kalau kita tanya sejarah bangsa Indonesia itu yang paling pokok apa? Ya pasti proklamasi kemerdekaan. Karena apa? Karena sejarah sebelum kemerdekaan itu berpuncak pada proklamasi kemerdekaan. Itulah pembebasan. Kita bebas dari penjajah Belanda. Demikian juga umat Allah Perjanjian Lama bebas dari perbudakan Mesir. Nah sesudahnya, peristiwa sesudahnya mesti dikembalikan kepada pengalaman dasar itu. Apa itu? Kalau kita ya cita-cita kemerdekaan ketika proklamasi, kemerdekaan yang diproklamasikan apa? Nah itulah yang menjadi landasan untuk sejarah selanjutnya. Demikian juga nanti kalau kita membaca sejarah Israel, keluaran dari Mesir, perjanjian Sinai, masuk tanah terjanji, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama A maksud saya. Yahweh adalah Allah penebus. Pertanyaannya, yang pertama B sekarang. Kalau Yahweh menuntun umat Allah keluar dari Mesir, ini tujuannya apa? Atau dibebaskan gitu saja supaya cari jalan sendiri? Tidak. Pembebasan dari Mesir itu kemudian salah satu muaranya adalah perjanjian di Sinai. Sama, kalau kita membaca sejarah bangsa kita, proklamasi kemerdekaan itu baru awal. Sesudah proklamasi kemerdekaan apa? Yang dicari adalah dasar konstitusi, dasar negara. Demikian juga ketika umat Allah dibebaskan dari Mesir, salah satu yang menjadi amat sangat penting adalah peristiwa di Gunung Sinai. Ketika Allah memberikan 10 perintah kepada Musa. Itu akan menjadi dasar kehidupan umat Allah Perjanjian Lama. Dengan demikian, dengan kata lain, Allah Yahweh membebaskan umatnya dari Mesir untuk mengikat perjanjian dengannya, dengan dirinya, dengan Allah penebus itu. Yahweh akan menjadi Allah
bagi umat Israel akan menjadi umat Allah. Dasar hidup umat Allah adalah perjanjian Sinai ini. Sama dengan ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, belum selesai. Ada peristiwa 18 Agustus ketika diputuskan Pancasila menjadi dasar negara, landasan konstitusi bangsa kita. Nanti selanjutnya, umat Allah perjanjian lama itu akan hidup berdasarkan 10 perintah yang terus-menerus dikembangkan, akhirnya menjadi yang kita sebut Taurat Musa. Jadi 10 perintah kan pendek. Taurat Musa itu panjang. Karena apa? Karena dasar dari perintah, 10 perintah Allah itu akan terus diadaptasi dengan zaman baru yang dilewati oleh umat Allah perjanjian lama. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanyakan, di balik Mazmur-Mazmur yang 150 jumlahnya itu, Allah menampilkan wajah seperti apa? Jawaban pertama, Allah adalah Allah penebus. Yang kedua, wajah Allah yang juga menampakkan diri di dalam atau di balik doa-doa Mazmur itu seringkali disebut dengan Allah penderma. Mungkin istilahnya bisa diganti, terserah nanti mau memilih istilah apa. Maksudnya begini, ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, diikat menjadi umatnya, kepada mereka ini janji kepada Abraham akan diberikan, yaitu yang namanya tanah terjanji. Kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu bahwa perebutan tanah terjanji, tanah Kanaan itu ruwet. Perang sana, perang sini. Tetapi ketika kita membaca Mazmur, akhirnya perang yang ruwet itu diatasi dengan mengatakan tanah Kanaan ini adalah tanah yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Jadi yang kelihatan adalah perang, perebutan tanah Kanaan. Tetapi ketika diangkat ke tataran iman, itu bukan perang, itu caranya Allah menganugerahkan tanah terjanji, memenuhi janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah terjanji. Nanti di tanah terjanji itu, umat Allah perjanjian lama akan hidup berdasarkan syarat-syarat perjanjian, atau gampangnya 10 perintah Allah yang berkembang menjadi Taurat Musa. Itulah ciri umat Allah. Bangsa lain di sekitarnya tidak punya ciri itu. Tetapi umat terpilih mempunyai ciri itu. Hidup umat Allah perjanjian lama, cirinya adalah mengikuti syarat-syarat perjanjian, dan itu artinya 10 perintah Allah yang berkembang menjadi Taurat Musa. Itu yang kedua. Jadi Allah penebus, Allah penderma. Yang ketiga, baru sesudah itu Allah menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri sebagai Allah pencipta. Kalau kita membaca kitab suci perjanjian lama kan penciptaan dulu, baru kemudian Abraham, perebutan tanah Kanaan dan sebagainya. Ternyata terbalik cara berpikirnya. Pengalaman dasar adalah pengalaman Yahweh sebagai penebus. Sesudah ditebus, dianugerahi tanah terjanji. Nah sekarang, di tanah terjanji,
umat Allah perjanjian lama itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan. Bangsa-bangsa lain yang bukan Israel itu juga sudah mempunyai konsep-konsep teologi tertentu. Antara lain, pertanyaan atau jawaban terhadap bagaimana semuanya sekarang ini ada seperti ini. Nah, di dalam rangka itu, umat Allah perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel, berpikir juga, Allah yang menebus, Allah yang memberikan tanah Kanaan, bagaimana dia dulu menciptakan dunia ini. Jadi menebus dulu, memberikan tanah terjanji, ketika sampai di situ orang berpikir bagaimana dulu diciptakan. Cara berpikir yang biasa. Kalau ada orang terkenal yang tidak dicari dulu waktu lahir bagaimana itu terakhir. Tetapi bagaimana dia dulu misalnya waktu masih muda dengan tekun dan setia berjuang dari bawah. Berkembang. Ini dulu masa kanak-kanaknya bagaimana? Baru dicari masa kanak-kanaknya seperti apa. Demikian juga umat Allah perjanjian lama mengalami Allah itu menebus, memberikan tanah terjanji, dan kemudian menciptakan. Bagaimana Allah dulu menciptakan. Kisah penciptaan yang kita punya, itu dalam ilmu kitab suci, diselidiki ternyata mengadopsi beberapa unsur dari kisah-kisah penciptaan yang sudah ada pada zaman itu. Tapi kita tidak mau masuk ke situ, ruwet. Nah, karena itu, penciptaan di dalam kitab Mazmur digambarkan sebagai penciptaan berdasarkan firman. Saya daripada tidak melihat teks, kita lihat teks. Kitab Kejadian bab 1. Ini soal penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan selanjutnya ayat 3 bab 1. Kejadian bab 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadi penciptaan berdasarkan firman. Coba sekarang kita baca Mazmur 33. Mengambil contoh itu, mengambil gagasan itu. 33, Mazmur 33, ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Firman. Penciptaan oleh firman. Atau kita mulai saja dari ayat 4 sampai 6. Sebab firman Tuhan itu benar. Firman. Ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Jadi, Yahweh Allah pencipta adalah Yahweh Allah yang berfirman. Dari atas kekuatan firman itu, dunia yang kacau balau menjadi dunia yang teratur. Yang terakhir adalah Yahweh sebagai penyelenggara. Jadi Allah penebus, kemudian mengikat perjanjian, Allah penderma, memberikan tanah terjanji, Allah pencipta, menciptakan dengan firman, dan Allah penyelenggara. Maksudnya apa? Jadi sesudah ditebus, diikat perjanjian,
seluruh sejarahnya diselenggarakan oleh Allah. Dan semuanya dilakukan oleh kasih setia Allah. Sekarang kita coba lihat ya, salah satu mazmur yang lengkap menampilkan wajah Allah yang seperti itu. Mazmur yang lengkap menampilkan wajah Allah seperti itu. Mazmur 136. Kita lihat, nanti akan ditunjukkan wajah-wajah Allah yang berbeda-beda itu. Ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ini referen. Itu maksudnya diulang-ulang sampai dengan ayat terakhir, ayat 26. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi, yang mau dikatakan, kalau Allah menciptakan, kalau Allah menebus, kalau Allah memberikan tanah terjanji, kalau Allah menyelenggarakan seluruh hidup umat Israel, dasarnya apa? Kasih setianya. Setia kepada apa? Setia kepada janji yang telah diucapkannya kepada Abraham dan keturunannya. Sekarang kita baca, tidak panjang, lalu untuk kali ini kita selesai. Ayat 1-3 adalah ajakan untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kemudian referen. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, referen. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, lalu referen. Jadi Allah ini adalah Allah yang mengatasi segala dewa, yang mengatasi segala Tuhan dalam huruf kecil. Ayat 4-9 itu memuji Allah pencipta. Allah pencipta. Kepada Dia, saya baca ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Ayat 5, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Ayat 6, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Ayat 7, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Ayat 8, matahari untuk menguasai siang. Lalu referen, ayat 9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu Allah pencipta, Yahweh pencipta. Kemudian bab ayat 10 sampai ayat 15. Ini wajah Allah penebus. Ayat 10. Penebus itu artinya membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Ayat 11. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Ayat 13, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Ayat 14, yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Ayat 15, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Ayat 16, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Allah penebus. Nah, sesudah penebus apa? Sesudah dikeluarkan dari Mesir, dianugerahi tanah terjanji. Maka Allah penderma. Ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Ini perebutan tanah Kanaan. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Ayat 19, Sihon raja orang Amori. Ayat 20, Og raja negeri Basan.
Ayat 21, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Itu Allah penderma. Lalu ayat 23 sampai 25 itu adalah Allah penyelenggara. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita dari para lawan kita. Umum, menyelenggarakan. Lalu ayat 25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya Israel yang hidupnya diselenggarakan, tetapi segala makhluk. Ayat 26 penutupnya, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Selesai mazmurnya. Jadi tadi kan ini contoh yang paling bagus sebagai rangkuman Allah, wajah Allah yang seperti apa, yang memperkenalkan diri lewat doa-doa mazmur yang jumlahnya 150 itu. Allah penebus pengalaman dasar, penebus dan mengikat perjanjian, Allah penderma, Allah penyelenggara. Allah pencipta dan Allah penyelenggara. Wataknya seperti apa? Kenapa Allah Yahweh penebus, Yahweh pencipta, Yahweh penyelenggara dan sebagainya itu menjalankan karya-karyanya itu? Jawabannya satu, kekal abadi kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Moga-moga pendahuluan ini memberikan gambaran secara umum. Nanti kalau kita mulai mempelajari mazmur-mazmur itu satu persatu, ya seperti itu yang akan kita temukan. Nah, dengan pendahuluan seperti ini yang nanti akan kita lanjutkan, moga-moga para saudari-saudara sekalian dapat dengan lebih mudah menghayati doa-doa mazmur yang sering kita pakai sebagai doa-doa gereja. Terima kasih. Para saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Kardinal telah mengantar kita pada bagian pertama dari pengantar kitab Mazmur. Kita menjadi tahu bahwa dalam 150 kitab Mazmur tersebut ada gagasan-gagasan tentang Allah. Allah sebagai penebus, Allah penderma, Allah pencipta, dan Allah penyelenggara. Melalui pengalaman hidup para pemazmur, kita diajak untuk mengalami 4 Allah dengan maknanya yang seperti itu. Kita masih akan berjumpa lagi dalam episode mendatang, masih dalam pengantar kitab Mazmur. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada saudara-saudari, keluarga, dan komunitas perlindungan, rahmat kesehatan, dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.